Riwayat singkat B. Anna Katarina Emmerich. Anna Katarina Emmerich dilahirkan pada tanggal 8 September tahun 1774 di Flamse, wilayah Keuskupan Münster, Westphalia, Jerman. Anna Katarina berasal dari keluarga petani miskin. Kesehatannya kurang baik semenjak ia masih kecil. Sejak kanak-kanak, Anna Katarina telah mendapat anugerah penglihatan dan nubuat. Penglihatan dan nubuat ini begitu sering, sehingga Anna Katarina kecil beranggapan bahwa semua anak dapat melihat Yesus dan Bunda Maria, para kudus, dan jiwa-jiwa di api penyucian. Ia dapat mendiagnosa penyakit dan menyarankan pengobatannya, pula ia dapat melihat dosa-dosa orang. Anna Katarina membantu bekerja di pertanian keluarganya. Ia juga bekerja sebagai penjahit dan pembantu rumah tangga seorang organis miskin di mana ia belajar alat musik tersebut. Ketika usianya 28 tahun, 1802 ia masuk biara Agustinian di Agnetenberg, Dülmen. Dalam biara ini, ia puas diperlakukan sebagai yang terendah dalam biara. Para biarawati lainnya amat heran dan merasa terganggu oleh kemampuannya yang aneh. Kesehatannya yang buruk dan ekstasi-ekstasi yang dialaminya baik di gereja, di kamar tidur, maupun di tempat kerjanya. Sebab itu, ia diperlakukan dengan sikap antipati. Ketika biara ditutup atas instruksi pemerintah pada tahun 1811, Anna Katarina pindah ke rumah seorang janda miskin. Kesehatan Anna Katarina semakin memburuk, dan akhirnya, bukannya menjadi pembantu, ia malahan menjadi pasien. Pada tanggal 29 Desember tahun 1811, pukul 3 sore, Yesus yang tersalib menampakkan diri kepadanya dengan luka-lukanya memancarkan sinar cahaya. Sinar itu menembusi kedua tangan, kaki dan lambungnya bagaikan panah. Stigmata di kepalanya, yang dianugerahkan kepadanya saat usianya 24 tahun, juga mulai meneteskan darah hingga ia harus membalut kepalanya dengan perban. Pada tahun 1812, tanda salib muncul di dadanya. Karunia stigmata, yang diterimanya disertai juga dengan karunia inedia, yaitu hidup tanpa makanan, hanya dari komuni kudus saja, sepanjang hidupnya. Anna Katarina berusaha menyembunyikan luka-lukanya, tetapi kabar mengenai hal itu akhirnya tersebar juga, dan Bapak Vikaris Jenderal menetapkan dilakukannya suatu penelitian yang panjang serta terperinci. Bapak Vikjen bersama 3 orang ahli medis melakukan penelitian dengan cermat dan seksama. Hingga mereka yakin akan kekudusan, beguin yang saleh, demikian ia disebut, dan akan keaslian stigmata. Pada tahun 1819, pemerintah melakukan penyelidikan mereka sendiri. Dalam keadaan sakit hampir mati, Anna Katarina dipenjarakan, diancam dan ada di bawah pengawasan ketat 24 jam sehari. Setelah 3 minggu berlalu, komisi tersebut pada akhirnya menyerah. Mereka pergi tanpa menemukan suatu pun yang mencurigakan, tak dapat membujuk Anna Katarina untuk mengubah kesaksiannya, dan gagal mempublikasikan penemuan mereka. Ketika dipaksa melapor, mereka menyatakan bahwa fenomena tersebut palsu, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa mereka berkesimpulan demikian, atau mengapa mereka tidak mempublikasikan penemuan-penemuan mereka. Ketika seorang penulis bernama Clemens Brentano mengunjunginya, Anna Katarina mengatakan bahwa ia telah melihatnya dalam suatu penglihatan dan bahwa Clemens akan menuliskan catatan tentang penglihatan-penglihatan serta nubuat-nubuat yang diterimanya. Demikianlah, setiap hari selama 5 tahun, Clemens mencatat pesan-pesan, serta menerjemahkan catatan tersebut dari dialek Westphalian, dialek Anna Katarina, ke bahasa Jerman. Setiap kali, ia meminta Anna Katarina untuk memeriksa serta memberikan persetujuan atas tulisannya. Sepanjang musim panas tahun 1823, kesehatan Anna Katarina semakin memburuk. Seperti biasa, ia mempersatukan segala penderitaannya dengan penderitaan Yesus, serta mempersembahkannya bagi keselamatan segenap umat manusia. Anna Katarina wafat pada tanggal 9 Februari tahun 1824. Oleh karena tersiar kabar angin bahwa jenazahnya dicuri orang, maka kuburnya dibuka kembali 6 minggu kemudian dan didapati tubuhnya masih dalam keadaan segar, tanpa tanda-tanda kerusakan. Jenazah Anna Katarina Emmerich dipindahkan ke gereja Salib Suci di Dülmen.
Jerman pada tanggal 15 Februari tahun 1975. Pada tahun 1833, tulisan-tulisan yang dibuat oleh Clemens Brentano dipublikasikan sebagai The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ According to the Meditations of Anne Catherine Emmerich, Duka Cita Sengsara Tuhan Kita Yesus Kristus dari Meditasi B. Anna Katarina Emmerich, menyusul pada tahun 1852, The Life of the Blessed Virgin Mary, dan 3 jilid, Life of Our Lord, dari tahun 1858 hingga 1880 kisah hidup dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan bundanya serta misteri-misteri perjanjian lama. Sementara banyak karya-karya wahyu, yang demikian berhubungan erat dengan sisi kerohanian dan gagasan penerima wahyu. Ketiga, tulisan tersebut sungguh merupakan karangan yang terus terang dan jelas dengan rincian gambaran akan peristiwa-peristiwa, dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Cukup banyak bagian dari tulisan Anna Katarina yang menjadi dasar pembuatan film oleh Mel Gibson. Vatikan sendiri menganjurkan umat beriman membaca tulisan-tulisan Clemens Brentano. Berdasarkan kisah penglihatan biarawati Agustinian ini, sebagaimana dinyatakan dalam biografi Anna Katarina Emmerich yang dimuat secara online di situs resmi Vatikan, kata-katanya, yang telah menjangkau begitu banyak orang yang tak terhitung banyaknya dalam berbagai macam bahasa, yang dituturkannya dari kamarnya yang sederhana di Dulmen melalui tulisan-tulisan Clemens Brentano, sungguh merupakan suatu pemakluman luar biasa Injil demi keselamatan. Hingga saat ini, pada tanggal 24 April tahun 2001 Anna Katarina Emmerich dimaklumkan sebagai venerabilis sama dengan yang pantas dihormati, dan pada tanggal 3 Oktober tahun 2004 dinyatakan sebagai beata sama dengan yang berbahagia oleh Paus Yohanes Paulus II. Pestanya dirayakan pada tanggal 9 Februari. B. Anna Katarina Emmerich mengisahkan duka cita sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dan mengamalkannya dalam tubuhnya. Kenyataan mengenai puteri petani miskin, yang dengan gigih berusaha dekat dengan Tuhan dan kemudian terkenal sebagai mistikus dari tanah Munster, ini sungguh merupakan karya rahmat ilahi. Paus Yohanes Paulus II. Sumber, 1. Anne Catherine Emmerich, www.livingmiracles.net. 2. Anna Katarina Emmerich, www.vatikan.va. 3. Berbagai sumber.